Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Naidinsya Putri dengan NIM 204230143. Saya ini Pane dengan NIM 204230128. Dan saya Siti Nasri dengan NIM 204230121. Jadi di sini kami akan dari beberapa jurnal yang sudah kami baca dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kelemahan dari filsafat pendidikan progresivisme sebagai berikut. Filsafat progresivisme menuntut kepada para pengadutnya untuk selalu maju atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab naluri manusia selalu menginginkan perubahan-perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah bahwa manusia dalam kegiatannya mesti mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah. Sebab jika proses ini tidak dilakukan, maka kesulitan dan problematika kehidupan akan semakin menghimpit manusia dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup bukan hanya kebutuhan yang bersifat jasmani atau fisik, melainkan kebutuhan secara rohani yaitu psikis, yang membuat eksistensi manusia bisa survive dengan tuntutan perkembangan zaman dalam rangka bersaing secara sehat untuk menghadapi berbagai perkembangan baik dari dalam bangsa sendiri yaitu internal maupun mancanegara atau eksternal. Filsafat pendidikan progresivisme merupakan aliran pemikiran yang menekankan pada kemajuan dan kemandirian peserta didik. Aliran ini berkembang di awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat, sebagai reaksi terhadap pendidikan tradisional yang dianggap terlalu otoriter dan berpusat pada guru. Tokoh-tokoh kunci dalam progresivisme termasuk John Dewey, Jean-Jacques Rousseau, dan William Hart Kilpatrick. Mereka meyakini bahwa pendidikan harus berpusat pada pengalaman dan kebutuhan peserta didik dan bahwa belajar terbaik terjadi melalui aktivitas dan pemecahan masalah. Kelebihan filsafat pendidikan progresivisme meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa dan berorientasi pada pengalaman sehingga memicu rasa ingin tahu dan ketertarikan belajar. Siswa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka dan merasa dihargai, mengembangkan keterampilan penting berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah secara kreatif melalui proyek, diskusi, dan penelitian, berkomunikasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan situasi baru, mempersiapkan siswa untuk masa depan, mempelajari cara belajar mandiri, dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah, mengembangkan rasa demokrasi, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kelebihan filsafat pendidikan progresivisme yaitu mendorong kreativitas, mengutamakan eksplorasi, diskusi, dan eksperimen, memupuk kreatif siswa. Selanjutnya, relevansi kontekstual berfokus pada pengalaman langsung dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari siswa, membuat pembelajaran lebih bermanfaat. Selanjutnya itu keterlibatan aktif, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, membangun pengalaman yang lebih mendalam. Selanjutnya itu pengembangan keterampilan hidup, memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial, keterampilan pemecah masalah, dan keterampilan hidup yang penting, menghormati keanekaragaman, mengakui perbedaan individu, dan mendukung inklusivitas dalam lingkungan pembelajaran. Kelemahan filsafat pendidikan progresivisme: kurangnya struktur kurikulum yang jelas dapat menyulitkan pemetaan tujuan pembelajaran dan evaluasi kemajuan mahasiswa. Kesesuaian individual: tidak semua siswa mungkin cocok dengan pendekatan yang sangat terbuka dan eksperimental ini, yang sangat membutuhkan sumber daya yang signifikan, memerlukan waktu, sumber daya, dan dukungan yang cukup untuk menerapkan pendekatan yang lebih interaktif dan eksploratif. Tidak mengutamakan pembelajaran akademik klasik. Kritik terhadap pendekatan ini menyoroti kurangnya fokus pada pembelajaran akademis klasik atau pengetahuan inti tertentu, tuntutan guru yang tinggi,
memerlukan guru yang sangat terampil dan melatih untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang lebih efektif dalam konteks lebih terbuka dan fleksibel. Sulit diterapkan, membutuhkan guru terampil, kreatif, dan lingkungan belajar yang mendukung yang mungkin sulit ditemukan di semua sekolah. Kurang fokus pada pengetahuan dasar, lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan pengalaman daripada penguasaan pengetahuan. Siswa mungkin kurang memiliki pengetahuan dasar dalam mata pelajaran tertentu, sulit diukur. Keberhasilan progresivisme sulit diukur dengan tes standar, sehingga sulit mendapatkan dukungan dari pihak berwenang, memicu kesenjangan pendidikan. Siswa dari keluarga mampu mungkin lebih diuntungkan karena memiliki akses ke lebih banyak sumber daya dan pengalaman belajar berkualitas. Kesimpulannya yaitu filsafat pendidikan progresivisme menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya sebelum menerapkannya. Pendekatan ini tidak cocok untuk semua, dan guru serta administrator harus mempertimbangkan kebutuhan siswa. Dalam konteks sekolah, mereka belum memutuskan apakah progresivisme adalah pilihan yang tepat. Itu saja, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kesimpulan bahwa kelebihan dan kelemahan dari filsafat pendidikan progresivisme. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.